Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi, ya ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastaghfir rizqa wa in habata minha, wattaqullah wa ajmilu fit talab, khudhu ma halla wa da'u ma haruma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada kalimat yang terbaik ya insyaallah yang senantiasa terucap dari lisan-lisan kita semuanya kecuali ucapan alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah atas semua limpahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Salah satu limpahan nikmat yang terbesar, Allah memberikan ketetapan iman dan ketetapan hidayah. Ini nikmat yang terus kita jaga, terus kita pupuk, kita pelihara dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya di atas dinul Islam dan dalam kondisi yang husnul khatimah. Maka seorang nabi yang bernama Nabiullah Yusuf alaihissalam, seorang nabi saking takutnya mati tidak di atas dinul Islam, maka beliau masih berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat indah, yang saya yakin para jamaah sudah hafal doa ini. Doa kalimatnya tawaffani muslimah wa alhiqni bis-shalihin. Dengan bisa dibuka di surah Yusuf ayat yang ke-101, kita buka semuanya. Surah Yusuf 101. Baik, surah yang ke-12 ya. Ketemu? Baik. Doanya agak panjang, cuma inti di belakang. Ini kalau mau belajar doa dari Nabi Yusuf, sebelum kita doa itu curhat dulu. Ini bagian dari apa? Tata cara doa. Ibaratnya kalau bahasa Rasulullah itu apa? Puji dulu Allah, kemudian setelah Allah kita puji, curhat, baru kemudian permintaannya. Ada satu kalau gini, dengan kalau mau berdoa pakai ini dulu. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hafal? Alhamdulillah. Yang kalau enggak hafal ini minimal 10. Ini namanya apa? Ismullahil A'zam. Jadi kalau kita mau berdoa, Ismullahil A'zam dulu. Jadi minta, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku mohon kepadamu. Permintaannya enggak langsung, baru dipuji. Bi anni asyhadu annaka antallah. Sesungguhnya aku bersaksi engkau adalah Allah. La ilaha illa anta. Apa kata Rasulullah? Laqad sa'alallahu al-'azim bi ismi al-a'zam alladhi su'ila du'iya. Wa idza alladhi su'ila a'ta wa idza du'a ajaba. Kata Rasulullah,
Nah, engkau telah berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama Allah yang paling mulia. Yang apabila dia Allah, dengan kalimat ini kau minta, Allah akan kasih. Dan kalau dengan kalimat ini kau berdoa, maka Allah akan mengijabahi. Makanya doanya Nabi Yusuf indah. Rabbi, ya Rabb, qad ataitani minal mulk. Surah Yusuf 101. Engkau telah memberikan kepada kami minal mulk, bagian dari kerajaan. Makanya Nabi Yusuf diangkat jadi raja, dikatakan jadi menteri keuangan dari satu kerajaan di kota Mesir. Kemudian dari sini apa kata Allah? Kata Nabi Yusuf, Rabbi qad ataitani mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Engkau ya Allah juga memberikan kepadaku min ta'wilil ahadits, kemampuan ya Allah untuk mentakwil hadis atau mentakwil mimpi. Ini pujiannya. Fatir samawati wal ardh. Engkau ya Allah Fatir, pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau pula pelindungku di dunia dan di akhirat. Baru minta apa? Tawaffani muslima wa alhiqni bis-shalihin. Kalau bahasa kita begini, kalau kita tarik ke kehidupan kita ya Allah, Engkau telah berikan banyak kenikmatan kepada kami. Lahir dulu tidak bawa baju, hari ini Engkau berikan kami banyak baju. Sampai lemari kami tidak cukup untuk menampung isi baju. Itu bagian dari nikmat. Ingat ya, baju itu bagian dari nikmat. Wal mauludu lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Kiswah itu bagian dari pakaian. Yang kemudian engkau dulu lahirkan aku dalam kondisi tidak membawa harta. Hari ini kau berikan kami harta. Dulu kau lahirkan aku tidak punya rumah. Hari ini sudah punya rumah. Dulu kau hadirkan aku tidak punya anak-anak. Hari ini aku punya anak-anak ya Allah. Ini semua kenikmatan. Tapi semua ini adalah nikmat dunia. Ini akan percuma ya Allah kalau engkau tidak wafatkan kami dalam kondisi muslim. Makanya nikmat yang terbesar yang Allah hadirkan kepada kita sampai detik ini, Allah memilih kita menjadi orang-orang yang beriman dan beragama Islam, terus istiqamah membaca doa, karena tidak ada jaminan kita akan mati di atas dinul Islam. Makanya kalau kita melakukan Al-Jauziyah ketika beliau menafsirkan surah Al-Fatihah yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, kata beliau, kenapa harus minta hidayah? Bukankah kita sudah berada di atas dinul Islam? Kenapa masih istiqomah meminta hidayah? Ada 5 alasan kata beliau kenapa harus minta hidayah. Salah satunya karena tidak ada jaminan kita akan mati dalam kondisi membawa hidayah. Yang 5 dan waktu akan kita sampaikan tahun depan. Alhamdulillah, karena saya ke sini terakhir habis hari raya tahun yang lalu. Sekarang diundang lagi habis hari raya. Kayaknya saya memang untuk membuka sampai menutup. Alhamdulillah. Sampai tadi saya kenapa agak lama muternya ikannya. Dihitung dari ujung kok tutup semua. Kan diikan tutup semua kan. Saya cari gitu. Alhamdulillah ada satu pintu yang terbuka pas ke sini. Ternyata benar. Alhamdulillah, karena saya ingat terakhir saya nginjakkan kaki di sini halal bihalal, artinya setelah hari raya. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita mengambil satu tema. Saya diamanahin tentang apa? Istiqamah menjaga lisan pasca Ramadan. Ini agak berat pembahasannya. Kenapa? Karena terkait dengan masalah istiqamah, sekaligus juga mempertahankan kebenaran dengan kita menjaga lisan-lisan kita agar tidak ternoda dengan dosa-dosa. Jadi sebelum kita bahas pengantar, kalau di dalam surah Al-Baqarah 185 ini rangkaian dari ibadah puasa. Kan 183 perintah untuk puasa. 185 itu ada hal yang subhanallah unik di situ. Allah mengatakan apa? Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas
wa bayyinatin minal huda wal furqan. Coba ayat ini yang kemudian ending ya guys. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat bulan maka berpuasalah. Kata syahidah ini ternyata kemudian terjadi perbedaan. Maka di kemarin hari rayanya beda. Apanya yang beda? Harinya, tanggalnya sama. Harinya ada yang berbeda. Ada hari Jumat, ada hari Sabtu. Tanggalnya sama, sholatnya sama, takbirnya sama. Kenapa harus ribut? Nggak usah ribut. Kapan hari raya? Tanggal 1. Hari apa itu? Ya kalau pakai hisab hari Jumat, yang pakai syahidah ngincang hari Sabtu. Sama, kita kadang maaf ya, kita ini kadang lebih terfokus pada perbedaan. Sholat subuh, membeda nih takbirnya apa? Bismillahnya keras sama gak keras. Yang kedua, kunut sama gak kunut. Itu jadi masalah besar. Padahal takbirnya sama, rokaatnya sama, al-fatihahnya. Terus apanya yang mau permasalahkan? Jangankan jenengan itu, kadang mohon maaf ya, di antara kita kadang yang sudah ta'lim, yang sudah sama-sama thalabul ilmi, kadang itu membeda-bedakan. Padahal kita subhanallah kalau sudah ittiba pada Rasulullah, kita bismillah. Aku yakin ini yang benar versi kemampuan saya. Belum tentu orang yang melakukan berbeda itu salah. Pertama Pak, barangkali ilmu saya belum sampai kepada beliau, atau barangkali ilmu beliau belum sampai sebagaimana yang saya. Jadi kalau kayak begini enak, insya Allah hidup terus akan bahagia. Di ayat itu kemudian syahidah, menyaksikan. Akhirnya ada yang menyaksikan pakai ilmu dengan hisab. Hisab itu juga ilmu Allah. Jangan dibayangkan hisab itu ilmunya Muhammadiyah. Enggak. Ahli hisab di Indonesia itu rata-rata pondok-pondok NU. Ahli hisab semua. Ada yang ahli hisab dengan ini, ada yang ahli hisab begini. Banyak nggak? Terakhir di sini kemudian ayat jawab walitukmilul iddah. Ketemu apa kata Allah? Walitukmilul iddah, dan hendaklah engkau sempurnakan bilangan Ramadan. Artinya yang barangkali faman kana minkum maridha, yang barangkali selama Ramadan sakit atau ala safar atau kondisi perjalanan safar yang menjadikan tidak puasa, kata Allah walitukmilul iddah, hitung semua itu, sempurnakan qadha semuanya. Kalau sudah sempurna apa? Ini walitukabbirullah ala ma hadakum, perbanyaklah bertakbir. Berarti malam Rasulullah mensunnahkan kita bertakbir sejak berangkat dari sholat subuh mau menuju ke tempat sholat. Di situ Rasulullah kemudian bertakbir ala ma hadakum, terkait dengan nikmat hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian. Kan nikmat yang paling mahal itu nikmat hidayah. Sampai Nabi ketika pamannya mau meninggal datang, wis gak peduli. Ternyata di situ sudah ada Abu Jahal, di situ sudah ada Abdullah bin Abi Al-Mughirah. Gak peduli Rasulullah. Nabi mengatakan ya ammi qul la ilaha illallah. 4 kata saja paman ucapkan, la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumil qiyamah. Kalimat ini paman yang aku akan menjadi saksimu kelak di hadapan Allah. Ternyata pamannya gak mampu. Ucapan terakhir wa akhiru man kallamahu ana ala millati Abdul Muthalib. Ucapan terakhir Abdul Muthalib, tidak wahai Muhammad, aku tetap berada di atas agama bapakku Abdul Muthalib. Rasulullah pergi, dibiarkan dalam kondisi belum meninggal, pergi. Kenapa? Karena sudah mengambil pilihan. Sampai kemudian apa kata Rasulullah, wallahi demi Allah pamanku, la astaghfirullah ala,
aku akan benar-benar mengistighfarkan untukmu hatta unha anka, sampai aku benar-benar dilarang oleh Allah. Istighfarnya Nabi itu diterima oleh Allah. Benar diterima. Harusnya Abu Thalib itu di neraka yang paling dasar, karena berkat istighfarnya Nabi diangkat, dimasukkan ke level neraka yang paling ringan, di tingkatan yang tertinggi hanya dibakar sampai di mata kaki. Baru kemudian Allah turunkan surah At-Taubah 113, larangan mendoakan kafir walaupun itu masih kerabat-kerabatnya. Apa kata Allah? Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Gak layak bagi Nabi, gak layak bagi orang mukmin mengistighfarkan kepada orang-orang yang sudah meninggal dalam kondisi kafir. Kenapa? Walaupun diistighfarkan dia akan tetap berada di dalam neraka. Sampai Allah mengingatkan pada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa berikan petunjuk kepada siapa kau kehendaki. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang terpilih yang Allah kehendaki. Sampai detik ini Allah memilih kita menjadi orang-orang yang dicintai dengan nikmat hidayahnya. Ini tanggung jawab kita pertahankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baru terakhir ayat itu ditutup dengan apa? La'allakum tashkurun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Apa sih syukur itu? Kalau Ustaz ada syukur, ada Ustaz Muhammad Syukur, teman kita ini. Apa syukur itu? Dari Mu'in Pandung itu apa namanya? Qanaah. Itu bagian dari syukur, tapi belum definisi syukur. Syukur itu kalau belajar dari kisahnya Aisyah itu, Aisyah mengatakan begini, ini ketika turun surah Al-Fat, Nabi mendapatkan gelar maksum. Kemudian apa kata Aisyah? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara qadama. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum istiqamah qiyamul lail hatta tatafattara qadama, sampai kedua kaki Rasulullah itu bengkak. Padahal ini dilakukan sama Nabi setelah maksum, setelah turun surah Al-Fat. Kemudian apa kata Aisyah? Sebagai seorang istri itu wajar bertanya. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, lima tasnau hada? Kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah telah menghapus dosa-dosamu yang telah berlalu dan melindungimu dari dosa di masa akan datang? Jawabannya disingkat. Afala uhibbun akuna 'abdan syakura. Bukankah aku senang kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi tanda syukur itu kita menggunakan fasilitas semua nikmat yang memberikan kepada kita, media untuk bertakarrub. Itu namanya syukur. Dengan punya duit dimanfaatkan untuk apa? Takarrub kepada Allah. Dengan cara apa? Pertama, duit itu dengan bayarkan SPP untuk anak sekolah di sekolah Islam. Itu bagian dari cara takarrub kepada Allah. Anak di pondokan kita bayar SPP, itu bagian dari cara kita bertakarrub kepada Allah dengan harta. Kita punya ilmu, kita gunakan ilmu untuk bertakarrub kepada Allah dengan apa? Ngajari anak-anak kita bagaimana tata cara sholat, bagaimana baca, bagaimana membaca Al-Quran. Itu bagian dari takarrub. Jadi dengan punya suami, salah satu bentuk takarrub dengan suami, dengan berbakti pada suami. Karena suami itu bagian dari nikmat, maka nikmat itu harus disedekahkan. Barangkali ada yang mau. Itu bagian dari itu bagian dari apa? Kerja.
Hei, ada jawaban rahmat Allah. Hari ini kita istiqamah menjaga lisan. Kalau kata ulama Hasan Al-Basri begini gambarannya. Kita selesai Ramadan, kata beliau, min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Tolak ukur satu ibadah diterima oleh Allah, Allah membimbingnya untuk melakukan ibadah yang sama setelahnya. Saya ulangi, kalau ukur diterimanya satu ibadah, sama Allah dimudahkan melakukan ibadah yang sama setelahnya. Berarti tanda diterimanya puasa Ramadan kita ketika Allah membimbing kita untuk menjalankan ibadah puasa yang lain di luar bulan Ramadan. Tanda diterimanya qiyamul lail kita di bulan Ramadan atau tarawih kita di bulan Ramadan, Allah memudahkan baginya untuk melakukan ibadah qiyamul lail atau tahajud di luar bulan Ramadan. Tanda diterimanya tilawatil Quran di bulan Ramadan, Allah tetap membimbing kita untuk tilawah di luar bulan Ramadan. Makanya seorang ulama salaf mengatakan, wa min aswa'in nas, dan di antara tanda-tanda manusia yang paling buruk, alladzina la ya'rifuna Allah illa fi syahr Ramadan. Orang yang paling buruk kata ulama salaf adalah mereka orang yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan. Kalau Ramadan mengenal Allah, mau riba nggak berani selama Ramadan, mau menfitnah nggak berani, mau namimah nggak berani, semuanya disimpan takut selama Ramadan. Tapi berani di luar bulan, berarti gagal. Kita begitu selama Ramadan ngantar TK, insya Allah sesama wali murid gak berani rasa-rasa. Bahkan sibuk, ada yang sibuk dengan HP-nya tilawatil Quran, menjauh duduknya gak jawab. Saya perhatikan begitu. Kenapa? Ramadan disimpan. Ada satu yang gimana buku Ramadan, mohon maaf jangan langsung, sabar nunggu setelah. Kenyataan rata-rata begitu kan? Nunggu setelah Ramadan. Maka setelah Ramadan seorang kemudian ada kalimat bebas, muncul apa? Minal a'idin wal faizin. Kita sudah termasuk kelompok orang-orang yang menang. Menang apa? Menang melawan hawa nafsu selama 1 bulan penuh. Berarti kalau sudah menang tinggal orang kalau sudah menang apa terus? Iya kan akhirnya contoh, mohon maaf ya, kayak contoh Indonesia kalau sudah menang tinggal apa? Euforia kan? Euforia ini kemudian yang seolah apa? Tidak lagi ingat dengan amalnya selama Ramadan, selesai Ramadan lepas. Yang mau ngerasani, yo gaspol. Artinya sudah nggak ada ya. Ini termasuk orang yang buruk seperti ini. Kita pengen menjadi orang yang baik. Apa? Antara Ramadan dengan di luar bulan Ramadan, sama-sama kita mengenal Allah lewat apa? Rumus ihsan. Anta'budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara, fa innahu yaraka. Jadi di antara tanda diterimanya satu ibadah, tolak ukurnya di situ. Dimudahkan sama Allah untuk melakukan ibadah-ibadah yang sama setelahnya. Seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik beliau mengatakan begini, fal mu'minu, adapun orang mukmin itu bainal hasatain, orang mukmin itu hidupnya hanya diapit dengan 2 kebaikan. Jadi orang beriman itu hidupnya hanya diapit dengan 2 kebaikan. Maksudnya apa? Orang mukmin itu tidak ada satupun waktu kecuali di situ pasti ada kesempatan untuk berbuat baik. Coba bayangkan, 24 jam. Kapan waktu yang nggak ada ibadahnya? Ada? Waktu yang tidak ada beribadah bagi kita sebagai orang mukmin kawan? Nggak ada. Kalau kita hitung, makanya sampai ada satu buku, mungkin di sini sudah dibahas Master Syukur. Apa bukunya, judulnya apa? Lebih dari 1000 sunnah, 1001 sunnah harian Nabi.
Ini satu hari itu lebih dari 1000 sunnah. Yang ibu-ibu lakukan sudah berapa? 900 berapa? Kalau sudah 995 istiqomah per hari, itu masuk kategori ahli sunnah. Nah, kalau kita masih ngerjakan apa? Kadang 100 sehari, itu masih jauh. Maka kita tidak boleh kemudian mengatakan kita sudah ahli sunnah. Kita hanya mau belajar untuk menghidupi sunnah. Makanya kemudian gara-gara istilahnya sunnah, sekarang lebih mengarah kepada komunitas. Ada apa? Arisan sunnah. Benar. Nanti ada geng motor sunnah. Tetap tradisinya cuma dinamakan sunnah. Bahkan perumahan sudah mulai kan ada apa? Ini mohon maaf, kalau kalimat sunnah dipakai hanya untuk apa? Komersil, ini dosa kita. Berarti perumahan sunnah, berarti yang lain yang nggak masuk di dalam nggak? Kan yang buka perumahan. Benar, artinya sunnah itu ketika kita menghidupkan, ada lebih 1001 sunnah harian Rasulullah per hari, dan tidak ada waktu di situ kecuali pasti ada kebaikan. Makanya kata Ka'ab, fal mu'minu, orang mukmin itu apa? Baina hasanin. Hasanatun qadha, satu kebaikan sudah kita tunaikan, wal ukhra yang tadiuha, sudah ditunggu dengan kebaikan yang lain. Apa yang lain? Satu contoh tahajud sunnah. Sudah ditunggu apa? Habis tahajud ditunggu apa? Ditunggu doa apa? Habis doa ditunggu apa? Ditunggu qabliyah subuh. Habis qabliyah subuh ditunggu apa? Ditunggu doa lagi. Rasulullah mengatakan apa? La yuraddu du'a bainal iqamah wa bainal adzan wal iqamah. Tidak tertolak doa yang dipanjatkan di antara adzan dan iqamah. Habis ditunggu iqamah, ditunggu subuh, habis subuh sudah ditunggu, bahkan tidur pun juga bernilai ibadah. Makanya ada dua kebiasaan ini sering saya ingatkan, bukan di majelis taklim manapun saya ingatkan, kan ini dua tradisi yang mengantarkan ke surga, walaupun amalan sederhana tapi sedikit yang laksanakan. Jangan nanti buka di dalam kitab Mujibatul Jannati fi Darus Sunnah, 62 amalan pembuka pintu surga. Sudah dibahas di sini kan? Belum. Ini bagus. Ini amalan keseharian sederhana, tapi balasannya besar berupa surga. Di bab yang ke-6, salah satunya ada apa? Tradisi kaum muslimin. Rasulullah mengatakan begini, haslatani, dua kebiasaan, au khamlatan, atau dua tradisi, la yuhafidu alaihi ma'abdul muslimun illa dakhalal jannah. Dua tradisi ini kalau dijaga istiqamah sama hamba yang muslim, kecuali Allah pasti masukkan dia ke dalam surga. Ini pakai fi'il madhi, illa dakhalal jannah, bukan illa yadkhul. Kalau yadkhul itu masih akal. Kalau ini dakhala, ada jaminan masuk surga. Sama dengan kayak doa, ud'uni astajib. Astajib itu apa artinya? Akan. Makanya firman Budore itu, aku akan mengabulkan, berarti sebelum dikabulkan ada syarat. Kalau nggak dikabulkan berarti mungkin ada syarat yang tidak terpenuhi. Ketika itu Rasulullah mengatakan, huma yasir wa may ya'mal bihima qalil. Kata Nabi, dua amalan ini mudah, tapi yang mengerjakan sedikit. Kita ini termasuk yang sedikit atau yang banyak? Kalau yang sedikit berarti termasuk orang yang istiqomah menjaga ini. Kalau saya kelompok yang banyak, kalau yang banyak berarti orang yang gak sempat. Apa itu ya Rasulullah? Tradisi pertama kata Rasulullah, yusabbihu fi kulli duburi salatin maktubah asyra. Kata Nabi, tradisi pertama yang menjadi pembuka pintu surga, orang yang istiqamah setiap habis salat 5 waktu membaca subhanallah sebanyak 10 kali. Wa yahmadu asyra, alhamdulillah 10 kali. Wa yukabbiru asyra, takbir sebanyak 10 kali. Fadzalika mi'atu wa khamsin fil lisan.
itu 150 di lisan kita, wa alfun wa khamsumi'atin fil mizan, tapi menjadi 1500 kebaikan di hadapan Allah ketika ditimbangan. Kok bisa 150? Karena 30 kali 5 kali sholat. 10 subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allah Akbar 10 kali 5 150 di lisan kita, tapi ketika nanti ditimbang di mizannya Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan, menjadi 1500 pahala dan akan memberatkan timbangan. Itu per hari. Kalau istiqomah selama kita usia mungkin dari usia berapa istiqomah? 50 ya. Contoh dari 15 dalam satu hari 300 berapa? 54 atau 55 hari. 355 per tahun itu kalikan dengan 1500. Itu pahala yang akan didapatkan per hari. Kalikan berapa tahun kemudian Allah berikan kita kesempatan untuk hidup. Maka bisa jadi lisan-lisan ini yang berzikir itu ditempatkan menjadi asbab beratnya pahala kita nanti di hadapan Allah. Makanya jangan pernah tinggalkan kondisi safar pun jenengan tutup dulu, walaupun di jamak qashar ya atau jamak takdim atau takhir qashar, tetap jangan langsung berdiri, baca itu minimal 10. Tapi kalau waktunya agak lama boleh 33. Ini bagian dari tradisi kaum muslimin yang insya Allah ini menjadi pembuka pintu surga. Dijaga ini kan. Yang kedua kata Nabi, ini tradisi yang kedua, apa? Wa yukabbiru arba'an wa thalathin idza akhadha majja'ahu. Yang kedua tradisinya membaca takbir 34 setiap kali berbaring di atas tempat tidurnya. Sudah berbaring, sudah wudu, sudah baca Quran, sudah baca kulhu, misalkan baring. Ketika sudah berbaring, dengan baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Fadzalika mi'atun fil lisan, itu 100 di lisan, wa alfun fil mizan, tapi 1000 kebaikan nanti di lisan, di mizannya Allah. Per hari 1000 kalikan jumlah hari ketambahan yang dikir, insya Allah kalau istiqomah kata Rasulullah illa dakhalal jannah. Jalan? Nah, yang mana yang belum jalan? Sebelum tidur. Jalan apa? Kadang jalan, kadang ada lupa. Hari ini ada yang belum jalan? Mulai malam ini. Ingat kata Nabi, sahabat sampai tanya begini, ya Rasulullah, kaifa huma yasir wa ma yamal lima qalil? Lah ya Rasul kok bisa wong iki amalannya mudah, kenapa kok yang kerjakan sedikit? Apa kata Rasulullah? Ya, kita ternyata tertipu. Apa kata Rasulullah? Hatta ya'ti ahadukum asyaitan fi manamihi fayunawwimuhu qabla an yaqul. Kata Rasulullah, syaitan itu datang setiap kali kita mau tidur, dibikin tertidur sebelum kita membaca itu. Jadi kata subhanallah, subhanallah. Ilah, setan menang. Berarti kalau kita malam itu nggak baca, berarti setan yang masih menguasai terhadap kehidupan kita, berarti tidur kita nggak ada kebaikan. Jalan kan? Insya Allah ya. Mulai nanti malam belajar begini, jadikan doa ya Allah, jangan tidurkan saya Allah kecuali saya sudah membaca zikir. Yang kedua, kenapa orang habis sholat kok nggak berzikir? Kata Rasulullah, ya dihadukum asyaitan fayudzakiru hajatan fi sholati. Maka syaitan itu datang dalam sholat kita dan diberikan solusi dari hajat yang ingin kita kerjakan setelah sholat. Contohnya gini, jadikan sholat subuh sama setan mesti bisiki, ibu masak apa? Benar, itu setan paham. Jadi setan itu nggak akan mengingatkan ibu tentang masalah gimana perekonomian Timur Tengah. Itu nggak akan tertarik. Benar, setan itu maka di hadis namanya khinzir. Dia tahu apa? Yalbisuha, dibisikkan antara dia dengan hawa nafsunya. Contohnya ini dengan sholat duha, buru-buru mengantar anak, ibu
Jadi bener macet. Jadi akhirnya kalau kayak begini, biasanya dia lampu merah untuk macet. Jadi ini dibikin, makanya tidak sempat untuk berpikir sehingga kemudian langsung berdiri. Tradisi ini kita jaga. Semoga ini bagian dari apa? Terbukanya pintu surga. Dan para jamaah rahmati Allah, jadi tanda diterimanya satu ibadah ketika Allah memudahkan bagi kita melakukan ibadah-ibadah yang sama setelahnya. Tapi kita sebagai orang mukmin jangan kepedean. Artinya kalau kata Allah itu adalah orang kalau sudah berpuasa tujuan terakhir apa? La'allakum, agar kita menjadi orang-orang bertakwa. Sekarang saya tanya, apa definisi takwa? Apa definisi takwa? Takut. Kalau kata sahabat Ali bin Abi Thalib, apa itu takwa? Takwa huwa al-khawfu minal jalil. Takwa, kalau kata sahabat Ali bin Abi Thalib ada 4 definisinya. Yang nomor 1 al-khawf minal jalil, takut kepada Allah. Perlu dibedain antara takut kita dengan Allah dan takutnya kita dengan makhluk. Kalau kita takut dengan makhluk, kita menjauhi. Seperti kita takut dengan singa. Orang takut dengan makhluk, kan kita apa? Menjauh. Kemarin kita takut dengan COVID, kita menjauh. Sama tukang sayur di depan, gak berani tunjuk. Ngambil apa itu? Sebutnya jamaah itu. Sampai begitu, Pak. Jadi ada hijau, tempe, sayur bayam sama udah dibayar uangnya 50.000. Kembalian itu gak langsung pegang bibirnya, langsung setrika. Sampai sedemikian takut. Ya tapi namanya manusia kan ikhtiar. Ikhtiarnya juga sama. Itu bagian dari rasa takut. Kemudian yang dimaksud kalau takut kita kepada Allah, justru takutnya kita kepada Allah itu dengan semakin mendekat. Makanya perintahnya qaribu, mendekatlah kalian kepada Allah. Wasaddidu, saddidu itu maknanya luzumul istiqamah. Kalau kalian sudah mendekat bertakut kepada Allah, yang mau pertahankan istiqamahnya itu. Contoh dengan istiqamah yang wajib pasti ya. Sekarang kita takut kepada Allah dengan amalan sunnah. Karena itu yang akan mendatangkan cinta. Apa istiqamah yang bisa dilakukan yang bisa mendatangkan cinta? Contoh istiqamah tahajud. Tapi kan pasti ada yang terlewati. Bagi orang wanita haid, ya pastinya haid tidak tahajud. Cari yang tidak terhalang. Apa? Contoh sedekah. Sedekah waktu pagi. Ini bisa itu jadi laksanakan. Apa? Kalau ke masjid dengan sholatnya masukkan ke dalam kotak amal di masjid. Loh saya nggak ke masjid itu apa? Haid. Sudah di rumah dengan bikin kotak masukkan. Nanti dalam waktu 1 minggu sudah banyak sedekahkan. Itu bagian dari ikhtiar untuk menjadi orang yang istiqamah. Kemudian para jamaah rahmat Allah, apa kata Nabi? Wa'alamu kataufilah kata Rasulullah. Kenapa? Annahu la yaj'alu minkum bi'amali. Tidak mungkin ada satu orang pun yang akan masuk dalam surga kecuali apa? Bi'amali. Tidak mungkin ada orang masuk surga kalau dari amal. Para sahabat protes, ya Rasulullah wala anta, terus gimana dengan dirimu ya Rasulullah? Apakah kau juga gak masuk surga kalau hanya sebatas ngandalin amal? Benar ibu, amal itu gak akan mengantarkan kita ke surga. Kenapa? Kalau di kita ilmu logikanya manusia begini, kenapa surga tidak bisa dibeli dengan amal? Karena kita beramal itu hanya berapa lama? Ya, jadi kan ibadah berapa lama? Kalau Allah berikan usia kita 60 tahun, jangan dihitung 60 tahun kemudian beribadah semua. Enggak. Kita kurangi masa kecil 15 tahun. Tinggal berapa? 45. Kalau dalam 1 hari kita kerja itu 8 jam, itu 20 tahun habis hanya untuk kerja. Kalau dalam 1 hari kita tidur istirahat, kalau mungkin apa masa atau mungkin main HP butuh 8 jam per hari, maka 20 tahun habis hanya untuk tidur. Berarti sudah berapa?
25. Kerja dari 20 tahun 40. Sudah berapa? Sudah 55 ya. Sisa 5 tahun. Kalau dalam satu hari kita makan butuh setengah jam, 2 kali kita makan, 3 tahun habis hanya untuk makan. Berarti ibadahnya 2 tahun. Dari 2 tahun kita ibadah, berapa tahun khusyuknya? Iya, kalau kita kalkulasi kayak begini ya nggak mungkin kita masuk surga, benar itu. Yang pertama itu artinya kita waktunya hanya pendek. Sedangkan surga itu khalidina fiha abada. Orang yang sudah masuk surga itu selama-lamanya. Bayangkan ibu, satu hari di sana sama dengan 1000 tahun. Berarti kan 1000 tahun dibanding dengan 60. Ikut 60 tahun namanya pucuk itu pun masih kekurangan dengan apa? Dikurangi tidur, dikurangi makan, dikurangi nongkrong, dikurangi apa lagi? PKK, dikurangi arisa, dikurangi kekurangan semua itu. Maka kalau mengandalkan itu kita nggak akan pernah masuk surga. Makanya kemudian hadis ini menggambarkan apa? Jangan pernah menyombongkan diri karena satu ibadah. Kenapa? Sampai Rasulullah mengatakan wala ana. Begitu juga dengan diriku, bayangkan Nabi saja sholat tahajudnya sampai kakinya bengkak, itu belum ada jaminan masuk surga. Illa ayyataghfirullahu birahmah. Kecuali Allah meliputi aku dengan rahmatnya. Kata meliputi itu artinya kecuali Allah memberikan aku dengan rahmatnya. Berarti yang mengantarkan kita ke surga kan apa? Rahmat. Dan rahmat Allah itu kadang datang dari sesuatu yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Benar itu. Ada seorang imam namanya Imam Abu Daud, periwayat hadis. Imam Abu Daud ini banyak kan hadis riwayat Abu Daud. Ini adalah kisah dikisahkan sama Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kisah Abu Daud ishtara al-jannata bidirhamin. Kisah Abu Daud membeli surga dengan 1 dirham. Gara-gara apa? Istiqomah menjadi orang bersih ikut toh. Ada orang bersih didatangi, yarhamukallah, didoakan, yahdikumullah. Nanti bersih lagi, yarhamukallah, yahdikumullah. Pulang sampai depan rumah bersih lagi, datangi, yarhamukallah, yahdikumullah. Istiqomah begitu. Sampai pada akhirnya Allah ridho, beliau masuk surga itu dengan menjadi orang bersih. Kapan 1 dirham ketika naik perahu, ternyata di tengah-tengah perjalanan ada orang bersih di seberang sana. Beliau masih ngerayu pemilik perahunya, Pak, bisa nggak kita kembali sebentar? Iya, boleh. Kan kita mau ke sana. Ngapain mau balik? Saya dengan orang bersih di sana. Coba bayangkan sekarang. Saya dengan orang bersih bisa nggak kita kembali? Ya karena ini saya pemilik ke penumpang, ya kalau mau nambah uang 1 dirham nggak apa-apa. 1 dirham disepakati ditambah balik. Kemudian yarhamukallah itu yahdikumullah, naik selesai. Semua ahlus safinah, orang yang ada di perahu itu tanya, ya Aba Daud, lima tasnahada, kenapa melakukan ini? Kan bisa toh dijawab dari jawabannya singkat, ini yang paling menarik. Apa jawaban beliau? La'allahu al-'atish kana mujibud da'wah. Harapanku bukan jawaban ini, tapi barangkali orang yang bersih punya doa yang mustajab. Kalau kita jawab di tengah kan gak dengar dia, kan gak akan menjawab. Ya ngomong enggak. Tapi kalau datang semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk. Ini yang diharapkan. Siapa tahu di antara lisan-lisan orang yang bersih di situ pas bersamaan dengan mustajabahnya doa. Makanya kalau dengan ketemu habis tahlim kayak begini atau baru ketemu, jangan hanya cipika-cipiki, salaman kemudian doakan doa. Siapa tahu dari lisan-lisan para jamaah ada yang mustajabah. Insyaallah. Kalau zaman rahmat Allah, terus gimana? Takut kepada Allah itu maksudnya apa? Makanya kemudian yang kita takutkan kepada Allah itu bukan takut kepada Allahnya. Pertama kita takut akan murka Allah. Makanya doa habis setiap sholat tarawih di malam Ramadan adalah Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Terus paham.
Allahumma inna nas'aluka ridha. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridho ya Allah. Wal jannah, dan surga. Ini yang kedua, sebagai bentuk takwa kita kepada Allah. Takut apa? Wa na'udzubika min sakhatika. Apa artinya? Dan kami berlindung kepadamu ya Allah min sakhatik. Suhtun. Suhtun itu apa? Ya, jadi kan hafalkan ridallah fi ridallah ridai wa suhtullah fi suhtil walid. Artinya apa? Kata Allah dari mana? Ridallah, kita ridho. Ridallah, ridho Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Wa suhtullah, dan murkanya Allah juga tergantung dari murkanya kedua orang. Makanya kemudian wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu ya Allah. Apa yang bentuk takwa kita kepada Allah? Takut. Apa takutnya? Takut akan murka dari Allah. Allah itu ketika murkanya ini, mohon maaf ya, kalau kata Umar bin Khattab, beliau mengatakan begini, Inna Allah akan tamatitkan visitin. Allah menyembunyikan 6 perkara di balik 6 perkara. Maksudnya apa? Allah rahasiakan 6 hal di balik 6 hal. Untuk apa? Agar kita nggak merasa lebih baik. Pertama, kata ridho fi ta'atin. Allah menyembunyikan dari ketaatan yang kita lakukan kira-kira mana yang mendatangkan ridho Allah. Sudahkah sholat kita mendatangkan ridho Allah? Contoh kisahnya siapa? Bilal bin Rabah. Coba bayangkan, Bilal bin Rabah itu mendapatkan ridho Allah karena apa? Dawamul wudu. Beliau dawam menjaga wudu dan sholat 2 rakaat sebagai syukrul wudu. Jadi itu ibu. Ternyata padahal kalau kita lihat Babu Bilal orang yang berjihad bersama dengan Nabi, sholat 5 waktu nggak pernah ketinggalan. Apa buktinya? Ya muadzin, kan nggak mungkin muadzin terlatih, nggak mungkin. Otomatis kan datang sebelum ada. Tapi yang mendatangkan ridho Allah yang diperlihatkan kepada Nabi bukan perkara yang besar ini. Perkaranya apa? Ini menjaga wudu dan sholat 2 rakaat itu. Makanya Allah sembunyikan. Barangkali di antara amal ibadah yang kita lakukan ternyata mendatangkan ridho Allah. Mungkin yang pernah ada pengemis datang kita kasih 2.000, dapat ya nggak bahagia, hilang ya nggak sedih. Tapi kalau dikasihkan kepada orang kita harus ketoprak. Karena bisa jadi dari perkara itu mendatangkan ridho Allah. Yang kedua, wa kataman wa fi maksiyah. Allah itu menyembunyikan kemurkaannya di antara maksiat yang kita lakukan. Maksudnya apa? Jangan meremehkan dosa kecil. Karena bisa jadi dosa kecil itu bersamaan dengan apa? Murka Allah. Dan jangan menyepelekan juga apa? Dosa kayak nanti tentang masalah ngomong orang lain. Bisa jadi dari kata itu bisa mendatangkan murka Allah. Itu yang pertama. Jadi kita takut kepada Allah, takut karena apa? Murkanya. Yang kedua, kita takut kepada Allah. Apa yang kita takutkan? Siksanya. Takut pada siksa Allah. Makanya jadikan sering baca doa di dalam surah Al-Furqan. Coba pakai surah Al-Furqan ayat yang ke-65. Itu doa masyhur itu. Insyaallah saya yakin ibu sudah hafal doa itu. Surah Al-Furqan, surah yang ke-20 berapa? 25 ya, Furqan. 65. Coba hafalkan di sini. Enggak boleh pulang yang belum hafal. Apa doanya? Rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Hafal. Kita baca sama-sama. Rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Itu
Doanya orang yang bertakwa. Takut. Apa yang ditakutkan? Siksa. Coba lihat. Rabbana wahai Rabb kami isrif 'anna. Jauhkan kami Allah azab jahannam. Azab neraka jahannam. Kenapa harus takut neraka jahannam? Inna adzabaha kana gharama. Karena azab neraka jahannam itu kebinasaan yang kekal. Itu rasa takut kepada Allah sebagai tanda takwa kita kepada Allah. Al-khawf minal jalil. Yang ketiga, apa yang kita takutkan dari Allah? Yang ketiga, sebagai orang yang bertakwa, kita takut amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Ini ada di dalam surah Al-Mu'minun, bukan surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-60. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Ketemu? Apa kata Allah? Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Allah katakan begini, walladzina yu'tuna ma ataw, dan orang-orang yang mereka telah bersedekah atau memberikan apa yang telah Allah berikan kepada mereka, disedekahkan, dizakatkan, diinfakkan. Wa qulubuhum wajilah, tapi hati-hati mereka ada rasa khawatir, ada rasa takut. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Ketika turun ayat itu, sama Aisyah ditanya, ya Rasulullah, walladzi yazni, apakah orang-orang yang hatinya ada rasa takut tadi ya Rasulullah, apakah mereka orang-orang yang berzina? Wa yashrabul khamr, apakah mereka orang yang minum khamr? Wa yasriku, ataukah mereka orang-orang yang mencuri? Jawaban Rasulullah, ya la ya binta Siddiq, walakin namul ladina yasumun, tidak wahai putri Abu Bakar, orang yang hatinya takut itu bukan mereka orang yang punya dosa besar. Justru orang yang mereka takut itu kata Rasulullah, alladzina yasumun, orang-orang yang berpuasa, wa yusallun, orang-orang yang sholat, wa yatasaddaqun, orang-orang yang sedekah. Terus apa yang mereka takutkan? Wa hum yakhafuna an la yataqabbala minhum, tapi hati-hati mereka ada rasa takut kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harusnya hati kita. Makanya kalau Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama tabi'in, mengatakan begini, kanu yad'una Allah sittata ashhurin, para tabi'in, para salafus salih, orang-orang yang salih dari kalangan para sahabat itu apa? Yad'una Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah sittata ashhurin, 6 bulan. Untuk apa? Ayyuballighum Ramadan, agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Wa yad'unahu sittata ashhurin ayyataqabbala minhum, dan mereka juga berdoa kepada Allah 6 bulan agar ibadah puasa Ramadannya diterima. Dengarkan begitu masih sampai detik ini, dengan minta diterima Ramadannya, apa sudah pede? Kalau makanya dalam setiap habis salat dengan baca Allahumma taqabbal, terserah, jadi masukkan, sebutkan apa yang pengen diterima. Kalau perlu dijabarkan satu demi satu. Kalau saya sering berdoa, Allahumma taqabbal salatana, ya Allah, terima ya Allah semua salat kami. Allahumma taqabbal zakatana, habis salat apa? Zakat. Ya Allah, terimalah zakat kami ya Allah. Habis zakat apa? Puasa. Allahumma taqabbal shiyamana. Itu ketakutan-ketakutan kita kalau sholatnya nggak diterima, zakatnya nggak diterima, puasanya nggak diterima. Tapi yang kita khawatirkan apa? Wahum yahsabuna annahum yusiruna sun'a, tapi mereka wis kepikiran seolah-olah sudah kuatnya amal ibadahnya, padahal mereka termasuk orang-orang yang kosong. Apa nih kosong? Sia-sia amal perbuatannya. Makanya dalam surah Furqan yang ke-25 Allah katakan begini, apa? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura.
Ketika nanti orang sudah kumpul di hari kiamat, wes dia hitung, ya Rabb, mana pahala salat saya? Ya Allah, mana pahala zakat saya? Ya Allah, mana pahala puasa saya? Ya Allah, ya Allah, mana pahala qiyamul lail saya? Ya Allah. Ketika diperlihatkan oleh Allah, haba'an manthura, pahalanya seperti debu yang berterbangan, keadaan nilainya kosong. Itu yang kita takutkan. Makanya orang bertakwa ada ketakutan kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takut inilah yang memotivasi bagi kita untuk apa? Memperbaiki sholatnya, perbaiki gerakannya, perbaiki. Penting pelatihan sholat, bacaannya seperti apa, hadis riwayat siapa, ini penting. Kan saya sampai kumpulkan untuk bacaan sholat plus sama hadis riwayat siapa, saya latihkan ke jamaah, ini prakteknya. Kadang-kadang kita bermaaf, kita baca Subhanallahil azim wa bihamdi, hadis riwayat siapa? Jawabannya sama, hadis riwayat guru SD. Apa guru SD? Benar, sampai detik ini gak pernah nincang yang saya lakukan sudah benar apa tidak. Bagaimana rukuk saya, bagaimana i'tidal saya, terutama yang rukun-rukun dalam sholat. Sampai Nabi mengatakan apa? Innallaha la yanzuru ila sholati rajulin. Allah gak lihat pada salatnya seseorang. Kapan? Hari kiamat. Nah, sholat kita, amal ibadahnya gak ditolong oleh Allah. Kenapa ya Rasul? Mereka orang-orang yang salat la yuqimu salbuhu, yang tidak mampu meluruskan punggungnya inda ruku'i wa sujudi, ketika rukuk sama sujud. Ini yang kemudian bisa jadi amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para jemaah rahmati Allah, ketika sudah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kalau sukses Ramadan kita insya Allah dihantarkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa taubahnya kayaumin waladatu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Berarti dosa kita hablum minallah selesai. Tapi kan kita hidup bukan hanya sebatas hablum minallah. Kita juga hidup juga apa? Hablum minallah. Dan yang paling banyak manusia tergelincir ke dalam neraka itu bukan hablum minallah. Yang paling banyak apa? Rasulullah pernah ditanya, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aqtari ma yudkhilun nasu an-nar. Nabi ditanya, ya Rasul, amalan apa yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka? Perbuatan apa ya Rasulullah? Kata Nabi, dua hal saja. Al-ajwafan, orang paling banyak terjerumus ke dalam neraka. Al-ajwafan, ini dua golongan kata Rasulullah. Benar, al-ajwafan, dua lubang. Lubang apa itu? Pertama al-famu, lisan, wal faraj, lubang kemaluan. Orang kadang kalau kemaluan insya Allah aman dijaga, tapi kadang tidak mampu menjaga yang di atas. Padahal ini imbang. Imbangnya gimana? Jangan kemudian orang yang pernah berzina, pasti neraka. Enggak. Kalau Allah berikan taubatnya, Allah terima taubatnya, bisa jadi orang yang paling mulia. Apakah zina harus dengan cara dirajam? Nah, taubat insya Allah makbul. Di surah Al-Furqan yang ke-69 sampai 70 itu ada 3 dosa besar. Tidak sedikit, bukan surah Al-Furqan. Surah yang tadi. Ayat lanjutan dari doa tadi, ayat yang ke-69 atau 70. Ayat berbunyi begini. Apa? Walladzina 69. Apa bunyi 69? Ya, 70-nya 68 berarti 68. Walladzina, itu 3 dosa besar itu. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang tidak menduakan Allah, bahasanya. Artinya dosa pertama itu apa? Syirik. Yang kedua, wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haq. Dosa besar yang kedua selain syirik apa? Membunuh.
Yang ketiga, wala yaznun, tidak berzina. Berarti 3 dosa besar. Apa itu? Syirik, membunuh, zina. Ini kalau mau diikuti hukumnya, kalau membunuh ya harus dibunuh, kalau zina harus diraja. Tapi apa kata Allah? Illa man taba. Ayat yang ke-70-nya itu kan. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat. Terus gimana kalau sudah bertaubat? Maka buktikan taubatmu dengan apa? Meninggalkan semua dosa-dosa, ganti dengan apa? Amal saleh. Apa jaminannya? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Semua dosa-dosa, keburukan, kemaksiatan yang dulu sudah dikerjakan, bertobat kepada Allah, diganti dengan kebaikan, maka Allah akan mengganti yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah ganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Yang dulu pernah enggak sholat, yang pernah banyak dengan sholat sunnah. Yang dulu sudah pernah enggak puasa lagi berapa kali saya enggak qadha, ya Allah perbanyak puasa sunnah. Insya Allah itu akan menjadi asbab Allah mengganti keburukan menjadi kebaikan. Jadi para jamaah rahmati Allah, orang kalau habis Ramadan itu insya Allah hablum minallah aman, tinggal hablum. Nah, yang pertama menjadi asbab terjerumusnya manusia ke dalam neraka gara-gara apa? Lubang bawah. Lubang bawah itu tadi apa? Zina. Sekarang insya Allah tutup dengan apa? Makanya Nabi mengatakan, idza tazawwajal 'abdu, pada seorang hamba yang sudah menikah, faqad kamala nisfatin, maka separuh agamanya sempurna. Separuh agama sempurna. Tinggal apa? Separuh. Falyattaqillah fil nisfil baqi. Artinya begini, apa sih maksudnya orang nikah kok menyempurnakan agama? Ulama mengatakan begini, penyebab rusaknya agama itu 2 lubang itu. Kalau orang menikah, 1 pintu rusaknya agama apa? Ditutup. Lubang mana? Bawah. Tinggal yang angin. Yang angin itu yang mana? Atas ini. Makanya habis Ramadan ya yuk kita belajar istiqomah. Istiqomah apa? Jaga lisan. Di mana? Yuk gak usah tinggal lagi, gak usah ngerasain lagi, gak usah cemburu lagi dengan tetangga, gak usah iri lagi dengan orang lain. Tetangga rumahnya lebih mewah, gak usah diirikan. Kenapa? Allah sudah menentukan kadar takdir setiap pribadi hambanya. Gak mungkin malaikat Mikail salah alamat. Loh kadang kan kita begitu. Allah, tetangga harus ganti 3 kali mobilnya, aku pancot. Kenapa tetangga kok ganti 3 kali? Ya pancen tetoran mobil. Ya polaan dipakai nanti ada yang nawar di. Loh orang paling kaya teman saya itu bisa jajah. Sugih. Kenapa? Mobilnya gonta kayaknya. Kenapa? Ya pancen jualan mobil. Ada juga orang yang paling kaya apa? Sudah gonta-ganti mobil plus juga gonta-ganti supir. Siapa? Orang yang naik Grab itu lebih kaya itu. Bener kan? Jadinya bayar supir kan? Habis itu, wes, tolong apa namanya? Aku enggak, karena dengan mobilmu besok tak ganti mobil kamu. Iya. Dan orang tidak pernah soal. Artinya mulai hari ini selesai Ramadan, hablum minallah, hablum minan nas, ini ada 2 dosanya itu. Ini ada hadis. Agak berat memang memahami hadis ini. Kata Rasulullah, ini yang man kanat lahu madlamatun li akhihi, hadisnya sahih dari Al-Bukhari. Barang siapa yang pernah mendolimi saudaranya. Ulangi, siapa yang pernah mendolimi saudaranya. Kedoliman terhadap saudara itu ada 2. Pertama bin ardihi. Pertama, siapa yang pernah ngerasani, siapa yang pernah menggibahi, siapa yang pernah menamimahi, siapa yang pernah menfitnah. Ingat ya, pernah ngerasani? Di sini kita. Pernah gosip? Pernah nonton acara gosip? Jangan sekarang, kalau sekarang itu enggak, itu zaman sekarang kan baru sadar. Dulu
Nah sekarang ndak usah kenapa bisa nonton YouTube, nggak usah nanti. Nah kita itu kadang apa? Benar ibu, kita nggak akan lepas dari itu. Ini masuk kategori apa? Min ardihi. Ternyata dosa paling besar jauh lebih besar daripada dosa apa? Paling besar. Dosa paling besar itu riba. Kalau syirik itu dosa yang memang Allah paling benci dan Allah nggak akan mengampuni. Tapi dosa di antara dosa besar itu salah satunya riba. Apa? Satu dosa riba seperti kita berzina dengan ibu kandungnya sebanyak 36 kali. Itu satu dosa riba. Itu zina, itu dosa besar. Apalagi sasaran zinanya orang yang masih ada hubungan sejak. Berarti kan jauh lebih besar dosa zinanya. Tapi ternyata ada yang lebih besar daripada dosa riba. Apa itu? Menjatuhkan harkat martabat orang lain. Mohon maaf ya contoh, apalagi di tahun politik. Yang pendukung Pak Ganjar menjatuhkan Anies Baswedan. Benar. Yang pendukung Pak Anies menjatuhkan Pak Ganjar. Ini dosa besar. Kenapa? Karena menjatuhkan harkat martabat itu bagian dari narudi. Maka bisa jadi nanti ya Allah itu Pak Anies pertama kali masuk surga. Para pembenci-pembencinya cece. Titik dosa siji titik. Makanya kita jangan pernah berkomentar sesuatu yang bukan kita di bidangnya. Kita sekarang semuanya jadi ahli. Yang COVID kemarin ya Allah semuanya komentar tentang COVID. Seorang kemudian dokter harus kapayu. Kenapa? Lebih banyak orang yang lebih ahli, paling besar. Makanya hati-hati dengan lisan. Sampai kemudian dosa yang paling menjerumuskan ini. Kenapa? Apalagi dosa itu riba. Yang riba itu kemudian cerita pada orang juga cerita kepada orang lain cerita, ini namanya dosa jariah. Benar. Makanya di antara perempuan yang ketika sholat bukan mendatangkan pahala tapi mendatangkan dosa. Perempuan ketika puasa bukan mendatangkan pahala tapi mendatangkan dosa. Perempuan ketika tilawatil Quran bukan pahala yang didapat tapi dosa. Yang mana? Yang perempuan itu kemudian foto selfie atau mungkin foto yang terbuka auratnya diperlihatkan di media sosial. Dia lagi ngaji di rumah, ada laki-laki yang kemudian melihat. Dia bukan dapat pahala tapi dapat dosa karena apa? Pandangan mata. Maka suruh minta fadiyatahalal minhul yang tolong yang boleh diselesaikan sekarang. Yang kedua, dosa yang kedua ausyai'in ataupun segala sesuatu yang terkait dengan masalah hak. Kayak yang dulu mungkin kita masih SMP dulu pernah mengambil pensil teman. Nah ini bagian dari dhalim. Yang ketika dulu kita masih SD pernah mencuri mangga. Iya kan itu kebiasaan kita. Artinya zaman itu kan kita itu. So gak pernah Ustaz. Iya gak pernah itu karena lali. Ya kalau jangan dianukan gambaran zaman sekarang ya, kehidupan zaman kita dulu. Kita dulu kan ya Allah mau makan buah aja muangel. Nah, saya dulu kalau mau nyari buah ada tetangga yang tanam jeruk ya. Dia nyari ibu yang kuning-kuning jatuh itu yang dimakan. Salak punya tetangga punya kebun salak ya boleh barangkali ada yang jatuh. Karena akad kalau yang jatuh. Tapi kan kadang salak jarang jatuh. Iya, jarang jatuh itu salah. Kecuali kalau ada kadang dimakan dengan kalau ini kayak tikus dulu. Jadi kan digerogoti, baru kan kemudian dibongkar dulu. Itu kadang jatuh, itu dimakan. Tapi kan nggak penting itu. Akhirnya gimana? Ya solusi. Dia pari dulu. Kalau dia pari, dan nanti nyari jatuh tuh kan. Tapi kan Allah Maha melihat. Apalagi kemudian terutama berkaitan masalah konsumsi kan masuk ke tubuh kita ya. Kita makan, tumbuh dari tubuh itu kemudian makanan haram. Ya Allah, makanya saya dulu akhirnya setelah saya sadar saya datang di pemiliknya. Setiap saya pulang saya kasih uang beliau.
Kenapa? Pertama, iki ganti waktu saya ngambil. Ini benar itu. Jadi kenapa harus kembalikan? Kata falyatahalal min uliyau, falyatahalal itu kalau main masalah dengan hak itu nggak bisa hanya dengan kalimat. Kan ganti dulu. Coba salaman, minta maaf, nggak apa-apa maaf-maafan. Kalau nggak ngomong masalah hal ini nggak selesai. Kecuali ngomong dulu saya pernah nyuri magaji dengan ibu masih SD, ridho bu, SD ya. Ridho aku akan belum minta maaf, aku ridho selesai. Tapi kalau kemudian sudah hilang orangnya, udah meninggal, terus siapa ya berapa kali ngambil mangga, harganya berapa, jadi dengan sedekahkan atas nama beliau agar nggak bisa nuntut kalau pada kiamat. Ini urusan lisan. Lisan itu yang dijaga dua, apa? Ucapan sama asupan itu harus dijaga. Dan ini agak berat. Kenapa agak berat? Karena urusannya ini bukan di dunia. Sampai kan dikatakan faliyata'adad min uliyau. Kenapa ya Rasul? Qabla an la yakuna dinarun. Karena nanti akan datang satu masa dinar sama dirham gak berlaku. Jadi masih SMP dulu pernah nilap pensil temannya, berapa harga pensil? Bismillah. Kalau temannya sudah gak ketemu, Bismillah ya Allah, semoga ini pengganti pensil teman, masukkan. Bismillah. Saya dulu ragu, Mas SMP pernah pinjam uang 3.000, sudah saya balikan atau tidak? Saya ragu, cuma orangnya sudah hilang karena ini apa buah. Ketika saya mondok, anak timur ini ada Flores. Bismillah ya Allah, saya masukkan atas nama dari Allah, semoga ini menjadi apa? Jariah bagi beliau. Barangkali saya sudah bayar atau belum. Kalau belum, semoga menjadi jariah bagi beliau. Itu harus tanggung jawab kita. Dan ini harus kita jaga. Karena ini gak akan selesai itu. Kenapa? Sampai kami mengatakan apa? Ingka dalam amalun soleh. Kalau dia punya amal soleh, diambil kesolehannya, darinya pahalanya biqadriman lamati, sesuai dengan kadar kezalimannya. Makanya dosa yang paling berat nanti masalah ini. Kenapa? Karena nggak stop itu. Sampai ada seorang murid berbeda pandangan dengan gurunya. Jadi dulu guru, kemudian sudah lulus bikin majlis ta'lim atau bikin sekolah. Kemudian ketika menyampaikan kajian berbeda dengan gurunya dijelek-jelekin. Gurunya kan nggak tahu apa sudah. Setelah suatu saat sadar muridnya datang pada guru. Kemudian kata gurunya, gak apa-apa, namanya juga berbeda pendapat. Tapi tolong ya, besok datang lagi ke sini, guru. Kenapa? Ya bentuk pertanggungjawabanmu karena sudah menjelek-jelekkanku di depan murid-muridmu. Gimana? Besok bawa sulat yang dari bulu ayam. Bawa sulat. Terus gimana? Bawa sudah husnudon. Oh paling nih kau ganti sulat. Sudah sampai di depan rumah, sekarang kamu pulang jalan kaki, tolong setiap langkah bulu ini kamu lepas. Jalan ke rumahnya. Terus gimana guru? Sudah guru, sekarang kamu balik, cari lagi bulu itu, kumpulkan. Itulah ucapan itu. Ucapan itu kan kayak apa? Kayak udara yang nggak bisa dipegang. Contoh jadi ngomong ke 5 orang. 5 orang otomatis kan ngomong ke berapa orang setelahnya. Ini menjadi sumber dosa jariah dan ini harus kita selesaikan hari ini. Artinya selesaikan ketika kita berada di dunia. Makanya hari ini juga saya selesaikan kajian dan waktu kita berikan subhanallah wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.